yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Andi Juliadi, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal masykuran. Depan situ Andi itu nah, biar uang di tenda kelihatan, uang dalam kelihatan. Situ. Sana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan, orang tua kami Dr. Andes Kiai Haji Mala'an Abdullah, kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para asatid, para kiai, ketua RT, ketua RW, ketua masjid, segenap para perangkat-perangkatnya yang mohon maaf Dengar ini dulu kau. walaupun tidak disebutkan satu persatu nama serta gelarnya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'azim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, para tamu undangan yang berbahagia yang insya Allah mudah-mudahan selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini alhamdulillah cuaca dalam keadaan cerah. Tadi Panas. ada yang menyampaikan suhu Berapa derajat? udaranya 32 Tiga. derajat tadi. Kalau 33. menurut prediksi alat HP. atau HP yang digunakan. Tapi kalau suhu yang ada di Mekah itu panas sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah masuk bulan 3, bulan 4, sampailah nanti di musim haji, itu kadang-kadang di atas 40 derajat. Kalau menurut pengalaman saya selama saya tinggal di situ. Pernah tahun 2015 kami melaksanakan haji itu panasnya 55 derajat. Ya. Saya 55 derajat itu tadi 32. Jadi saya pakai sendal itu Pak. Pakai sendal, kaki saya itu belah-belah, keluar darah, jadinya lengket dengan sendal. Nah, itu saking panasnya. Namun kita sedang melaksanakan ibadah. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak ingin menyampaikan perihal tentang haji. Yang jelas yang pertama, kita hadir di sini untuk bersama-sama berdoa. Bukan sekedar mendoakan saja Bapak Ibu. Kalau sekedar mendoakan saja, kapan kita hanya didoakan. Nah, kalau kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang belum haji, belum berangkat umroh, Allah berangkatkan. Termasuklah Allah panggil sahabat saya ini Ustadz Ahmad Lutfi Guwan ya. Mudah-mudahan juga bisa berangkat haji, serta ustadz-ustadz yang lain yang belum berangkat haji. Maka bahasanya di sini bukan sekedar mendoakan, tapi berdoa bersama. doa bersama. Nah, khususnya kita mendoakan tadi buat Ibu Pasmarni, Ibu Zaini ya? Zainidar. Hah? Zainidar. Nanti saya baca dulu, nanti takut salah saya. Zainidar. Ibu Zainidar, Bapak Catur Eka Sauza dan Ibu Pasmarni. Karena sebentar lagi beliau bertiga akan melaksanakan
atau memenuhi panggilan Allah. Berangkat ibadah haji dan umroh ini Bapak Ibu bukan masalah dia mampu apa enggak, tapi Allah mampukan dia, Allah undang, Allah panggil. 2012 pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke tanah suci, saya cubit paha saya ini. Ini mimpi apa tidak? Itu di umur saya 23 tahun. Tahun 2012. Ini saya cubit. Ini mimpi apa itu? Datang ke situ ya. Kenapa? Seorang anak yang bapaknya nggak ada lagi, sambil kuliah sambil kerja, maksudnya itu cari nafkah buat membantu pembiayaan adik yang semuanya kuliah, menafkahi, membantu, menghidupkan, menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua. Itu saking beratnya. Tapi Allah berangkatkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak ada yang nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah sudah berkehendak. Saat umur kami sudah 65, sudah lewat, ya sudah. Nggak diapoke lagi. Memang aturannya seperti itu. Ya kita doakan saja Muhammad bin Salman berubah hati dia. Sehingga peraturannya berubah. Yang namanya peraturan itu bisa saja kapan saja berubah. Saudi itu Bapak Ibu, peraturan mereka itu tidak kayak kita. Berubah-ubah. Tidak kayak kita. Pagi kaget ada aturan, besok itu berubah lagi. Itu kadang-kadang keselnya tadi itu. Iya Pak Yaya. Memang begitu. Jadi tidak apa namanya itu tidak mutlak seperti itu. Jadi, mereka melihat keadaan momen tertentu. Kalau seandainya peraturan itu tidak memungkinkan, ubah. Kalau nggak bagus, diganti. Nah, kalau kita tidak, sudah tahu peraturan itu tidak bagus, masih dipaksakan. Ah, itu kan kita itu. Beda dengan Saudi. Saudi melihat apa yang terjadi, ada kendala atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Maka doakan saja Muhammad bin Salman yang sekarang menggantikan Raja Salman ya untuk memimpin kerajaan, supaya dibalikkan lagi hatinya seperti semula. Supaya kita yang 65 tahun ke atas masih punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kasihan yang sudah daftar bertahun-tahun, tiba umurnya 65 tahun lewat, terus peraturan itu ada, akhirnya nggak jadi. Cuman saran saya, jangan gara-gara ada aturan itu, pendaftarannya dicabut. Nah ini, paling tidak ibu bapak sudah berusaha, berikhtiar menjalankan kewajiban itu, walaupun hanya sebatas mendaftarkan saja, walaupun belum berangkat. Sudah balik lagi ya. Balik lagi. Informasinya seperti itu ya, balik lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan peraturan itu tetap selama-lamanya sampai kita meninggal. Nah, kalau kita sudah meninggal, kalau nak berubah lagi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena yang namanya peraturan bisa berubah-ubah. Apalagi peraturan yang ada di Saudi. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, perintah haji ini adalah panggilan Allah untuk beribadah. Di sana keadaannya kredit banget Bapak Ibu. Umroh saja kredit. Saya berapa bulan yang lalu itu baru balik, itu umroh saja kreditnya bukan main. Keadaannya tidak seperti biasa. Tidak lenggang lagi seperti dulu. Tidak seperti yang dulu kita melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Ini sudah sangat ramai sekali. Ya. Sudah ramai, panas dan lain sebagainya. Maka kita dituntut untuk bersabar setiap kali kita melakukan pelbagai macam ibadah selama kita berada di sana. Kadang-kadang masih juga ada jamaah-jamaah itu yang tidak sabar. Akhirnya apa? Terjadi sesuatu kejadian yang tidak mengenakan kita. Nah, ibu bapak sekalian calon haji, Ibu Pasmarni, Bapak Eka, Ibu Zaidar ya. Zainidar. Pak Catur. Ibu Zainidar, Pak Catur, Ibu Pasmarni, banyak-banyak sabar di sana. Supaya kita mampu bersabar di sana, jangan lupakan di dalam hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul.
Banyak-banyak mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, aku memenuhi undanganmu, aku datang ya Allah. Nggak usah urusin urusan orang. Ada orang yang sedang berdebat, sedang apalah gitu, yang memancing kita juga untuk ikut berdebat. Nanti ujung-ujungnya ada masalah di dalam perdebatan itu, hingga nantinya berkelahi, bertengkar dan lain sebagainya. Jangan urusin. Bukan berarti juga ketika ada orang yang berkelahi kita tidak misahin. Nah, kita bantuin supaya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat melakukan ibadah haji selama berada di sana. Maka banyak-banyak bersabar. Kita juga yang belum diundang oleh Allah, banyak-banyak juga bersabar. Sabar dalam doa kita. Minta sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, terjadi. Seperti apa yang sudah saya ceritakan tadi di awal. Saya berangkat, ini kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak akan bisa berangkat. Ini ma'unanya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bersikap sabar selama kita berada di sana, terutama jaga fisik kita, karena ini bukan hanya sekedar ibadah rohania kita, tapi ibadah fisik kita. Betapa lelah, betapa capeknya kita sedang melaksanakan ibadah haji selama kita berada di sana. Semua dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya sakit. Cuma hati-hati, Ibu, ya, Bapak calon haji dan hajjah. Walaupun kita capek, walaupun kita lelah, susah hati kita, penat selama di sana, terasa panas, jangan sampai keceplos lidah kita. Jangan sampai hati kita goyang daripada niat. Islah niat kita, benahi niat kita. Kalau sampai niat kita itu hampir keluar daripada relnya, karena ibadah yang kita lakukan ini penuh perjuangan. Maka banyak-banyak sabar. Lalu yang ketiga, apapun ibadah yang kita lakukan, ya bukan hanya saya khususkan kepada calon haji dan hajjah yang sebentar lagi akan berangkat, kepada kita semuanya, tolonglah kita ini belajar agama benar-benar. Jangan melakukan ibadah itu main-main. Maksud main-main itu apa? Ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmunya, maka ibadahnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kaidah, pakai kaidah yang penting baca-bacalah Allah lah. Allah, yang penting kita ikhlas, baca-baca Allah yang nilai. Oh, nggak bisa seperti itu. Nggak akan bisa seperti itu. Maka kita ini banyak-banyak belajar di sini, banyak kiai, banyak ustaz. Tanya perihal masalah haji bagaimana, mengetahui tentang rukunnya, wajib hajinya dan lain sebagainya. Itu harus diketahui dengan baik, jangan asal-asalan. Kalau tidak diterima ibadah kita gara-gara tidak memenuhi rukun dan lain sebagainya, bagaimana kita mau mendapatkan ibadah haji yang mabrur? Makanya tidak sedikit orang yang berangkat ibadah haji dan umroh nggak ada athar, nggak ada pengaruh yang baik setelahnya. Bahkan bisa jadi lebih parah. Yang kita harapkan berangkat haji ataupun umroh, itu yang kita harapkan adalah mabrurnya. Walaupun jaza, hasilnya, upahnya yang akan kita terima nanti ketika kita berada di akhirat. Al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu adalah Allah beri upah, tiada lain dan tiada bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin mendapatkan ibadah haji umroh yang mabrur, maka penuhi dulu rukun, wajib haji dan lain sebagainya. Yang ini kaitannya dengan ilmu. Bukan hanya haji saja, ibadah yang lain. Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka saya bisa berani mengatakan ibadah kita tidak sah. Kalau ibadah kita tidak sah, mana mungkin ibadah kita bisa diterima? Karena syarat ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itu dilihat dari keabsahannya dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengetahui sah atau tidak, maka kita harus banyak-banyak bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak-banyak bertanya kepada ahlinya kalau kalian tidak paham, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ditanya ini yang ahli benar-benar, ahli fikih, ahli tafsir dan lain sebagainya. Jangan sekedar ahli-ahli dadakan. Ini banyak ahli-ahli dadakan. Banyak ahli-ahli dadakan. Sekarang akhir zaman banyak bermunculan orang-orang dadakan. Ngajar tadabbur Quran, ngajar tematik Quran, dicomot terjemahannya doang. Nggak pakai tafsir. Iya. Kapan dicari tahu yang menyampaikan itu rupanya keluaran dari metodis. Saya lagi menggempur Bapak Ibu, ini perlu diketahui Ustazah Iza. Saya sedang menggempur orang-orang yang suka ngisi tadabbur Quran itu. Iya. Bahkan saya gari benar-benar. Tematik. Saya gari benar-benar ya itu orang-orang yang seperti itu. Iya. Banyak pemahaman yang mak jelas sekarang ini. Akhirnya apa? Banyak kita ini kepincut oleh orang-orang yang bukan ahli, bukan Ahlinya. pakarnya. Maka kalau kita belajar agama, carilah yang ahlinya. Di tempat ini tidak sedikit orang-orang yang ahli. Ada Kiai Mal'an, ada Dr. Ismail di sini, ada Ustadz Lutfi dan lain sebagainya. Tanya kepada mereka. Mereka ini belajar. Beliau-beliau ini belajar. Ada gurunya, ada sanatnya, ada sandarannya, ada mata rantainya. Akan keilmuan yang mereka pelajari sampailah kepada para ulama salafun shalihin. Jangan sampai belajar kepada orang-orang yang mohon maaf tidak jelas sanad mata rantai. Sanad mata rantainya tidak jelas. Siapa gurunya? Kepada ulama siapa dia belajar? Ini harus jelas. Inilah akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, mari sama-sama ya kita di dalam kesempatan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendoakan calon haji dan hajjah kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang nantinya akan berangkat ibadah haji, sekaligus nanti juga pasti melaksanakan ibadah umrahnya. Mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur, yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Bagaimana perginya juga pergi dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya bukan secara zahirnya saja, tapi batinnya juga. Karena batin ini kaitannya dengan akhlak. Maka mudah-mudahan kalau sudah menjadi haji dan hajjah, mudah-mudahan akhlaknya semakin baik, semakin sopan, semakin santun, dan semakin bersemangat untuk belajar ilmu agama. Cuma ingat, ini pesan terakhir sebagai penutup. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, siapapun kita nantinya yang akan berangkat ibadah haji dan umroh, tolonglah mohon maaf ini. Kalau sudah berangkat ke sana, terus balik lagi ke tanah air, kebiasaan-kebiasaan sana itu bukan jadi patokan. Di sana itu ba'da sholat nggak zikir, mohon maaf, zikirnya nggak jahar, disirkan. Ya, di sana tidak seperti kita subuhnya tidak pakai mayoritas di sana madhabnya Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Jadi jangan samakan kita dengan mereka. Kita ya kita, lana a'maluna walakum a'mal. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Jangan sampai 40 hari di sana, tiba-tiba nanti jadi ketakuanian. Balik ke sini nak ubah-ubah. Yang kacaunya lagi yang berangkat haji ini pengurus masjid. Nah itu, tiba-tiba balik ke masjid nak ubah-ubah. Nah, kalau ketemu aku jangan ini uang kayak ini. Saya apa namanya? Saya sikapi dengan tegas ke orang-orang yang seperti ini. Mogolannya nak tua lebih dari kita. Yang dilihat itu kepemahaman tentang ilmu, bukan masalah tua mudanya. Ada juga tua-tua yang mohon maaf ilmunya ya hanya sebatas itu saja. Yang muda tadi banyak ilmunya. Tapi tetap jangan sampai kita ini merusak keadaan yang sudah diberlakukan di lingkungan kita. Jadi bukan tolak ukurnya di sana. Walaupun agama itu berasal dari Makkah, dari Madinah. Tapi yang masalah ilmu ini bukan patokannya Makkah Madinah. Lah Imam Abu Hanifah dari mana asalnya? Dari Kufah.
Imam Syafi'i asalnya dari mana? Gaza, dari Palestina. Imam Ahmad bin Hanbal dari mana? Dari Baghdad. Cuma Imam Malik saja ahlul Madinah. Itu saja mazhab Maliki tidak bertahan sampai sekarang. Sudah menyebar ke Maroko dan lain sebagainya. Nah itu artinya apa? Kalau sudah balik dari sana Pak Eka, Bu Pasmarni dan Ibu, nah ini susah juga ini. Ibu Zanidar, ya. Pokoknya kalau sudah balik dari sini, ikuti saja kebiasaan yang ada di sini. Semuanya benar. Yang nggak benar itu suka nyalah-nyalahin amalan-amalan yang sudah diberlakukan di tempat tersebut. Kita juga kalau sudah di sana, ya sudah ikutin saja amalan-amalan yang ada di sana. Ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan buat calon hajjah dan haji, keluarga besar Bapak Eka, Bapak Catur Eka, Ibu Pasmarni dan Ibu Zainidar. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat apa yang sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai ibadah yang dilakukan itu asal-asalan. Banyak-banyak sabar, karena pada hakikatnya ibadah haji itu melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran dan serta kejujuran kita. Kalau ada yang salah-salah, apalagi mengenai masalah wajib hajinya, jujur-jujur saja. Ustadz, ada salah satu wajib haji yang saya tinggalkan, jujur-jujur saya, bayar dam, sudah selesai. Nah itu menuntut kejujuran kita. Jangan sampai bohong-bohong. Makanya orang yang berangkat haji dan umroh ini memang spesial, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar fisik saja, tapi hepengnya. Kalau ada wajib hajinya yang ditinggalkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang belum berangkat diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah tamu undangan yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan tausiah yang lumayan panjang kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami, dapat kita mengerti. Inti dari beliau sampaikan menyuruh kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Apalagi untuk ketika calon jamaah haji ini jangan sampai ketinggalan ilmu tentang hajinya, sehingga khawatir sekali nanti ketika sampai di sana bingung nak ngapo-ngapoi, atau bingung karena kurang kemampuan dalam memahami tentang haji ini. Padahal di Palembang ini tidak kurang-kurang, di mana-mana ada manasik haji, bisa hadir di situ. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun acara selanjutnya yaitu doa, dan hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mal'an Abdullah MHI. Kepada beliau dipersilakan.